Masalah tak terjawab. Jangan bingung dan jangan resah. Tawakal dan terus berusaha. Serahkan pada Allah Ta'ala. Insya Allah, insya Allah, insya Allah akan solusinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah Allah beri jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Iya, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang merosotnya budi pekerti. Dan seperti biasa sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dede, kita akan absen dulu sama-sama majelis taklim yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Dan kami persilakan ibu-ibu untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Ya, majelis taklimnya. Ya, silakan yang pertama Ibu. Kami dari Majelis Taklim Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen. Berarti semuanya anggota PKK. Iya. Dan semuanya bergerak. Karena tim penggerak nih ya. Baik, terima kasih. Kebumen Jawa Tengah ya Bu ya. Berarti bukan Jawa Barat. Ya. Yang berikutnya silakan dari sebelah sini, Pak Kadot. Ya. Kami dari Majelis Taklim Masjid Agung Al-Barkah, Kota Bekasi. Alhamdulillah semuanya kelihatan seger-seger pakai Kadot Ibu ya. Baru Bu ininya? Baru hijabnya? Sudah lunas belum? Ada yang belum ya. Ada yang udah, ada yang belum, nggak apa-apa Bu ya. Lunas atau belum lunas sama aja ya Bu ya. Yang penting bisa tersenyum ya. Baik, yang berikutnya silakan dari mana? Kami dari Majelis Taklim Nurul Huda, Citapen, Kabupaten Bandung Barat. Citapen ya Bu ya? Iya. Dari Bandung Barat. Naik apa ke sini Bandung Barat? Naik bus atau bis? Bis. Bus. Iya. Kalau di Bandung nggak ada bis ya? Adanya bus. Iya. Tapi kalau tulisannya BEUS. Bus. Oke, baik. Sekarang kita akan ikuti tausiah dari Bapak tentang merosotnya budi pekerti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merosotnya budi pekerti. Akhir-akhir ini zaman kita sekarang begitu banyak manusia, jangan-jangan kita, jangan-jangan anak turunan kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita yang budi pekertinya merosot jauh. Seolah-olah manusia itu sudah tidak berakhlak lagi, udah nggak tahu etika, udah nggak tahu tata krama. Contoh deh, misalnya para remaja, meningkatnya tawuran, meningkatnya hubungan badan pranikah, masya Allah, ngeri. Kalau ngitung sekarang hitungannya itu SMP aja sudah banyak yang melakukan hubungan badan. Mereka menganggap yang namanya hubungan badan seperti orang yang berjabatan tangan. Tidak hanya dengan pacar, tapi dengan siapapun teman mereka melakukannya. Kenapa? Moral bejat luar biasa. Meningkatnya tawuran, perkelahian antar pelajar, perkelahian antar kampung, perkelahian antar kampus. Rupanya dari pelajar naik ke mahasiswa antar kampus. Dari kampus mereka pada nikah punya kampung. Tawuran antar kampung ya deh. Masya Allah, ngeri kita ngeliatnya. Yang sekolah bawa pedang, bawa celurit,
Kan sekolah mah bawa pulpen sama buku, sama penggaris, sama atus. Aneh kan? Kenapa? Karena budi pekertinya sudah tidak ada. Apa sih yang menyebabkan ini? Karena di sekolah sekarang tidak ada pendidikan akhlak. Dulu zaman saya, itu tahun 60-an, tahun 70-an, itu ada budi pekerti, ada akhlak. Diajarkan sama orang tua luar biasa. Kalau emak lagi ngomong juga kita nunduk. Sekarang, penghargaan anak-anak kepada orang tua dan kepada guru mereka jauh merosot. Dulu kita kalau panggil emak aja, nunduk. Sekarang, apa mak? Mau nggak? Dulu sama guru patuhnya kita kayak apa? Sebagai murid. Diperintahkan apapun. Bahkan maaf dalam tanda kutip. Dulu di zaman saya, kalau kita ngaji sama guru ngaji, itu anak guru ngaji kita yang asuh. Sampai nyapu, nyuci piring di rumah guru ngaji. Saking hormatnya kepada mereka, pengen dapat ilmu yang barokah di mereka. Sekarang boro-boro. Kalau kita lihat saat ini, betapa banyak anak-anak yang kurang hormat kepada orang tua. Kenapa terjadi? Karena saya melihat orang tuanya pun kadang-kadang tidak menghormati orang tuanya. Anak-anak kan ikut orang tuanya. Yang namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita seusia-usia kita ini, sama orang tua kita hormat, sama mertua kita hormat. Dengan panggilan yang baik, dengan bijak kita berbicara, dengan tata krama yang baik. Saya yakin insya Allah anak turunan kita pun akan hormat kepada kita. Akan baik, akan tahu etika. Cuman masalahnya sekarang, maaf dalam tanda kutip. Banyak orang-orang yang seusia-usia Anda ini yang curhat ke saya, dia membenci mertuanya, dia tidak suka kepada orang tuanya, justru ditunjukkan di depan anak-anaknya, bahkan ngomong depan anak-anaknya, pakai ini. Bagaimana anak akan menghargai orang tuanya kalau orang tuanya pun tidak pernah menghargai orang tua mereka? Ini contoh yang konkret saja yang saya perhatikan. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Karena apa? Yang memberikan warna kepada anak. Yang pertama, pendidikan dalam keluarga. Kemudian pendidikan dalam sekolah. Kemudian lingkungan masyarakat. Kemudian tontonan dan bimbingan. Bagaimana dalam keluarga mendidik anak? Kalau bapak emaknya temperamental, salah dikit marahin, dimaki, dicubit, itu anak jadi begitu. Bahkan lebih sadis. Kalau dalam keluarga masih memaklumi, dia anak bontot, dia anak satu-satunya. Di luar, kalau dilawan sama teman-temannya, tangannya selalu kepada orang tua. Jadi saya minta kepada Anda semua, sebagai orang tua, didiklah anak kita dengan ngasih contoh yang terbaik. Ibda binafsik. Dimulai dengan diri kita. Kenapa? Kalau kita pengen anak-anak kita tahu etika, tata krama dan akhlak yang baik, kita dulu kasih contoh sama anak-anak. Ini kadang-kadang jadi orang tua, anak salah sedikit, dimaki-maki, dimarahin. Itulah yang Anda berikan contoh kepada anak Anda. Nanti kelakuan anak-anak seperti itu, nggak jauh-jauh. Ayahnya galak sama ibunya, dikit-dikit tampar. Tuh anak bukan tampar nantinya. Contoh di depan mata. Bahkan yang banyak trauma, saya nggak mau kawin, bapak saya juga mak berantem mulu. Itu akibatnya yang lebih dasar lagi. Kemudian dia galak dengan teman-temannya. Kalau misalnya ibunya tidak adil juga, nanti anak akan melihat. Ibu-ibu kadang-kadang begini. Mama minta uang, jangan bilang sama kakak kamu ya. Kakak kamu nggak dikasih. Nanti anak itu diajarkan berbohong. Diajarkan berbuat tidak adil. Ini keluarga. Masukkanlah di sekolah yang Islami. Kenapa? Di sekolah itu memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak kita. Sekarang Anda lihat mana ada pesantren yang tawuran. Iya apa iya? Kenapa? Ajaran agamanya masuk di sana dari mereka. Insya Allah kalau dimasukkan ke sekolah yang Islami, karena dia seorang Muslim, akan lebih baik. Karena di situ anak diberikan warna di sekolahan. Maaf dalam tanda kutip. Kita orang-orang muslim banyak menyekolahkan anak-anak di sekolahan yang non-muslim. Disiplinnya bagus. Disiplin yang mana? Apa
dosa besar kita. Artinya kita menyuruh anak menjadi seorang yang murtad. Ini banyak orang Islam. Dipenuhi oleh orang-orang Islam sekolah mereka. Kesalahan kita masukkan ke sekolah. Itu etikanya yang jadi kurang baik. Kemudian ibu yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masya Allah. Lingkungan paling dominan memberikan warna kepada anak. Di rumah sudah bagus. Di sekolahan sudah bagus. Bertemu dengan teman-teman yang tidak bagus. Tidak mustahil anak tercetak dalam lingkungan yang tidak bagus. Karena lingkungan yang paling dominan memberikan warna kepada anak. Coba lihat. Yang di rumah rajin sholat, rajin baca Quran, tahu etika, tata krama. Begitu bergaul di luar, jadi rusak tuh anak. Kenapa? Salah pergaulan. Kemudian yang nomor 4, yang terakhir, bacaan dan tontonan. Kita harus bisa memilah dan memilih buat anak-anak kita, apalagi yang anak-anak kecil, biar tahu mengarahkan mana yang baik, mana yang buruk. Insya Allah, ajarkan kepada anak-anak tentang budi pekerti yang baik. Ini yang akan memberikan warna kepada anak kita di masa depannya. Insya Allah, karena kita orang tua, khususnya ibu, pendidik pertama buat anak-anak dalam keluarga. Ini tanggung jawab moral kita. Iya, baik, itu dia Tasya Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang merosotnya budi pekerti. Setelah ini giliran ibu-ibu yang hadir untuk bertanya, namun sekarang kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A. Insya Allah.